Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah, sapa pagi kita kali ini adalah kewajiban orang tua kepada anak itu secara umum sudah kita sampaikan pada kajian sebelum ini. Namun kewajiban orang tua kepada anak ini bisa kita bagi dalam beberapa tahapan atau fase. Yang pertama adalah kewajiban orang tua kepada anak pada masa kelahiran. Ya, karena kita sering berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, sebagaimana doanya Imran, ayahanda daripada Maryam, sebagaimana doa ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu semua permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikaruniakan anak. Banyak yang berharap memiliki putra atau anak, tetapi kita tidak tahu apa kewajiban kita selaku orang tua yang akan mendidik anak kita ini. Pendidikan pertama adalah prenatal atau sebelum dia lahir. Pendidikan orang tua terhadap anak dimulai sejak dalam kandungannya. Bahkan ketika laki-laki dan perempuan, dalam hal ini suami istri, melakukan hubungan, maka Rasulullah SAW menuntunkan doa ketika suami istri melakukan hubungan seksual. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, doa Rasulullah SAW adalah Allahumma jannibni syaitan wa jannibni ma razaqtani. Ya Allah, jauhkanlah setan dariku dan jauhkanlah setan dari anak yang kau berikan kepadaku. Maka pada masa ini ibu perlu menjaga kesehatan diri, baik fisik, jiwa maupun spiritualnya. Karena kondisi ibu akan mempengaruhi tumbuh kembang janin. Maka itu dengan menjaga kesehatan fisik, ibu juga harus menjaga kesehatan jiwa dan spiritual. Banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, memberikan ketenangan hati ketika masa hamil, selain juga menjaga kesehatan dengan berolahraga secara rutin, teratur, dan rajin memeriksakan kondisi perkembangan janin kepada dokter ahli. Juga di sini diperlukan keterlibatan ayah dalam mendidik anak di masa sebelum kelahiran. Yaitu dengan apa? Dengan membuat suasana di dalam rumah nyaman dan menyenangkan, supaya stabilitas emosi istri kita ini terjaga dengan baik. Dimana kalau ayah dan bunda dapat menciptakan suasana yang baik, suasana emosi yang stabil, maka ini akan berpengaruh positif terhadap tumbuh kembang janin anak kita. Yang kedua, anak yang baru lahir hendaknya didoakan agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan dari segala godaan dan gangguan syaitan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari dikaruniakan anak. Lalu beliau mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa anaknya yang baru lahir. Lalu kemudian Nabi memberikan nama anak itu Ibrahim. Fahannakahu bitamratin. Maka lalu bayi itu diusap langit-langit mulutnya dengan kurma, tahnik. Jadi mengusap langit-langit mulut anak bayi itu dengan kurma. Wada'alahu bil barakah, dan Nabi doakan anak Abu Musa al-Asy'ari yang bernama Ibrahim itu dengan keberkahan. Sebagaimana juga doa yang
disampaikan oleh atau dipanjatkan oleh Maryam, ya ibunda Maryam. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu ma wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Itu doa ya ibunda Maryam, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim, meminta perlindungan, pemeliharaan ya untuk anak kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Doa yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika Nabi berta'awudz, memohon perlindungan untuk cucunya Al-Hasan dan Husain. Beliau ya, menyatakan bahwasanya Nabi Ibrahim dahulu membacakan ta'awudz ya untuk putranya Ismail dan Ishak dengan apa? Dengan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Ya, aku berlindung dengan firman Allah yang sempurna dari segala godaan syaitan, dari segala gangguan jenis binatang dan serangga yang mematikan, dan penggoda yang jahat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, maka bagaimana kalau ada pertanyaan kebiasaan mengadzani bayi pada telinga kanan dan iqamat pada telinga kiri? Ya, ini kebiasaan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya memang ada hadis yang menyatakan dari Ubaidillah bin Abi Rafi' dari ayahnya bahwasanya dia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adzana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah bis shalah. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW mengadzankan di telinga Hasan bin Ali, putra Ali bin Abi Thalib, ketika dia dilahirkan oleh putri Nabi, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan adanya doa perlindungan, ta'awudz, dan juga azan ya di telinga bayi yang baru lahir serta iqamat itu akan apa? Akan memberikan stimulasi yang positif untuk apa? Menanamkan tauhid sebagai fitrah manusia yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bila suara yang pertama kali didengar bayi adalah lantunan kalimah thayyibah, ya, maka itu akan ya mengalun, akan terdengar dengan baik seirama dengan potensi ketauhidan yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri setiap manusia yang baru lahir. Subhanallah ya. Kemudian yang ketiga, pada hari ketujuh ya, setelah bayi itu lahir, hendaknya diberi nama yang baik. Dan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi yang mampu maka diutamakan untuk melakukan akikah, yaitu menyembelih 2 ekor kambing untuk anak bayi laki-laki dan 1 ekor kambing untuk bayi perempuan. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Daging itu dimasak lalu dibagikan kepada sanak kerabat dan tetangga. Dan pada saat akikah itulah hendaknya disunnahkan agar rambut sang bayi itu dicukur ya dengan baik. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi, setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih sebagai tebusan, tuzbahu yauma sabi'ih, yang disembelih pada hari ketujuh dia setelah dia lahir, wa yusamma fihi, dan diberi nama pada hari itu, wa yuhlaqu ra'suhu, dan dicukur rambut kepalanya. Hadis riwayat 5 ahli hadis dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, dan dasar daripada bayi laki-laki akikahnya 2 kambing dan bayi perempuan 1 ekor kambing itu adalah berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud
yang bersumber dari Ummu Kurz Al-Ka'biyah radhiyallahu taala anha. Nah, adapun Nabi mengakikahkan Hasan dan Husain ya masing-masing dengan seekor kibas, ya dengan seekor kibas. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Demikian, kita akan sambung lagi keesokan hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.